Tes. Tes 1 2 3 tes. Komsus nanti minta ada revisi. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah.
Untuk mempersembahkan misa syukur ini, mari bersama dengan penuh sukacita dan hikmat kita awali misa syukur ini dengan kita nyanyikan satu lagu bukan. Kami persilahkan kita bangkit semua. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan dengan yang gembira. Andang-andang dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Dengarlah juga pujian untuknya sang raga. Burung-burung pun bersorak-sorak memuji Dia. Pohon-pohon pun bertegur tangan memuji Dia. Sekalian kita berdiri berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja yang bertata di atas pujian. Kita ucapkan sekali lagi. Datang ke hadirat Tuhan dengan Dia dengan sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Jangankan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Berikan juga pujian dengan sang Raja. Bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun berterus terang memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, di atas pujian. Dan burung-burung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dia yang bertata di atas pujian. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat pagi, malam. Pada malam hari ini kita merayakan ulang tahun PDKK Kalvari. Selamat ulang tahun PDPKK Kalvari. Yang keberapa ini? 21. Ke-21, sudah lama juga. Marilah sekarang kita sebelum melanjutkan karya pujian ini, kita mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku Bapak Kuasa dan pada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan perkataan dan perkataan,
dengan perbuatan dan kaya. Saya berdosa, saya berdosa. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, ampunilah segala dosaku. Tuhan, kasihani hamba-Mu ini. Aku sungguh menyesal atas segala dosaku. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah penyelenggara segala sesuatu yang hidup. Perkenankanlah kami mengimani Engkau, Allah kami yang selalu menepati janji-Mu dengan setia. Dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Tobit. Pada waktu itu, Tobit bersedih hati, mengeluh dan menangis. Dengan keluh kesah ia berdoa begini, Engkau adil ya Tuhan, dan adilah semua perbuatanmu. Segala tindakanmu penuh belas kasih dan kebenaran. Engkaulah hakim atas dunia semesta. Oleh sebab itu, ya Tuhan, ingatlah akan daku, pandanglah aku. Janganlah aku Kau hukum sekedar segala dosa dan kekilafanku, atau setimpal dengan dosa nenek moyangku. Aku telah berdosa di hadapan-Mu, dan melanggar segala perintah-Mu. Maka kami Kau serahkan untuk dirampasi, ditawan dan dibunuh. Kami Kau jadikan sindiran dan tertawaan, orang ternista di tengah sekalian bangsa, di mana kami Kau cerai-beraikan. Memang tepatlah hukuman-Mu, jika kini aku Kau perlakukan sekedar segala dosaku. Karena kami tidak memenuhi perintah-perintah-Mu dan tidak hidup baik di hadapan-Mu. Kini berbuatlah kepadaku sekehendak-Mu, sudilah mencabut nyawaku, sehingga lenyaplah aku dari muka bumi dan kembali menjadi debu. Sebab mati lebih berguna bagiku daripada hidup, karena aku harus mengalami nista dan fitnah, dan sangat sedih rasa hatiku. Ya Tuhan, biarlah aku lepas dari susah ini. Biarlah aku lenyap menuju tempat abadi. Janganlah wajah-Mu Kau palingkan daripadaku, ya Tuhan. Lebih bergunalah mati saja daripada melihat banyak susah dalam hidupku. Sebab kalau mati, tak dapat lagi aku mendengar nista. Pada hari yang sama,
terjadilah bahwa Sara putri Raguel di kota Ekbatama di negeri Media mendengar dirinya dihina oleh seorang pelayan perempuan ayahnya. Adapun Sara itu sudah diperistrikan kepada 7 pria, tetapi mereka semua dibunuh oleh Asmodeus, setan jahat, sebelum Sara bersatu dengan mereka sebagaimana layaknya seorang istri. Kata pelayan itu kepada Sara, "Engkau sendirilah yang membunuh para suamimu. Engkau sudah diperistrikan kepada 7 orang, tetapi tidak ada seorang pun yang kau nikmati. Masakan kami kau cambuki karena mereka mati? Baiklah engkau menyusul mereka saja, supaya kami tidak pernah melihat seorang putra atau putri dari engkau." Maka pada hari itu juga Sara sangat sedih hati, lalu menangis tersedu-sedu. Kemudian ia naik ke bilik atas kepunyaan ayahnya dengan maksud menggantungkan diri. Tetapi berpikirlah ia di dalam hati, kiranya ayahku nanti dinistakan karena hal itu, dan orang akan berkata kepadanya, "Bapa hanya punya 1 putri kesayangan. Celakalah Bapa, ia telah menggantung diri." Niscaya karena sedihnya, ayahku yang lanjut umur itu akan mati. Lebih baik aku tidak menggantung diri, melainkan berdoa kepada Tuhan, supaya aku mati saja, sehingga tak usah mendengar lagi nista selama hidupku. Segera Sara menadakan tangannya lalu berdoa, katanya, "Terpujilah Engkau, ya Allah penyayang. Aku mengarahkan mataku kepadamu. Semoga aku dilenyapkan saja dari muka bumi, sebab aku tidak mau lagi mendengar nista." Pada saat itu juga kedua orang tersebut, yakni Tobit dan Sara, dikabulkan permohonannya di hadapan kemuliaan Tuhan. Allah mengutus Rafael untuk menyembuhkan kedua-duanya, yaitu dengan menghapus bintik-bintik putih dari mata Tobit, sehingga ia dapat melihat cahaya Allah dengan matanya sendiri, dan dengan memberikan Sara putri Raguel kepada Tobia, putra Tobit, sebagai istri, dan dengan melepaskannya dari Asmodeus, setan jahat itu. Memang Tobia lebih berhak memperoleh Sara daripada semua orang lain yang ingin memperistri dia. Pada saat yang sama, Tobit kembali dari pelataran masuk ke rumahnya, dan Sara, putri Raguel, turun dari bilik atas itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi firman-Nya, karena kita sungguh mengasihi Dia. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang rindu-Mu dan ku lakukan.
tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya padaku tak akan mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya, ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tidak ada kebetulan yang ada penyelenggaraan ilahi.
Dan hari ini pun bacaan-bacaan juga menunjukkan hal itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebetulnya saya kan harusnya misa PDKK kapan itu? Tanggal 31 Mei, ulang tahunnya kapan? 13 Mei. Bukan 13 Juni. Oh, berarti sudah lama juga. Sekarang saya datang misa PDKK pada hari ini untuk ulang tahunnya PDPKK. Saya kira pas hari ini. Tapi bacaan Injil hari ini dalam bacaan pertama kita bertemu dengan seorang bernama Sarah. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mengalami hal itu terjadi dalam kehidupan Anda, kenalan atau siapa yang tahu ada seorang gadis begitu nikah malamnya suaminya meninggal. Saya sih belum pernah dengar sepanjang hidup saya yang hampir separuh baya ini. Saya nggak tahu apakah Anda pernah, karena Anda kan ada yang umurnya hampir 2 kali lipatnya umur saya. Tapi saya belum pernah dengar. Namun hari ini kitab Tobit bercerita tentang hal itu. Sarah yang disebutkan dalam bacaan pertama tadi dirasuki oleh Asmodeus itu tetap dalam pendiriannya juga tidak percaya akan kehidupan kekal. Dia tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Buktinya apa? Buktinya dia mau bunuh diri. Dan alasan dia membatalkan tindakannya itu adalah khawatir bapaknya akan sedih dan kemudian mati juga, sehingga dia menyebabkan kematian orang lain. Jadi dia tidak percaya akan kehidupan setelah kematian. Namun kuasa Allah tidak berhenti karena orang gak percaya pada kehidupan kekal. Kuasa Allah terus terjadi ketika orang berserah kepadanya. Dan ini yang menjadi titik balik dari Sarah. Daripada saya membunuh diri saya sendiri, lebih baik saya menyerahkan hidup saya kepada Allah. Biarkan Allah yang mengambil hidup saya sendiri. Dan justru pada titik balik itu kuasa Allah terjadi. Ketika Sarah berdoa, maka kemudian Allah mengabulkan permohonannya. Allah mengambil alih kehidupan Sarah. Sementara itu Tobit, tokoh besar dalam kitab suci juga, dikabulkan doanya. Kenapa? Karena Allah tergerak oleh doanya Sarah. Sehingga kemudian Tobit yang sedang mencari jodoh bagi anaknya Tobia ini, pada saat itu juga bisa melihat. Dan mereka pas ketemu di dalam rumah. Tobit masuk dari pelataran rumah, sementara Sarah turun dari biliknya. Mereka bertemu di bawah. Dan kemudian Tobit menjodohkan Sarah dengan Tobia. Selanjutnya kisah Anda bisa lanjutkan sendiri. Silakan buka kitab sucinya masing-masing nanti. Saya percaya hasilnya adalah happy ending. Nah, terkait yang terakhir ini saya sering mengalami, yaitu tiba-tiba segala sesuatu kok kebetulan banget bisa ketemu.
Tiba-tiba segala sesuatu sepertinya kok kemudian terjadi seperti film-film, seperti direncanakan. Padahal kenyataannya apa? Memang direncanakan, tapi bukan oleh manusia, melainkan oleh kuasa Allah sendiri. Itu hal pertama dari permenungan kita. Allah menyelenggarakan kehidupan bagi kita. Tidak semuanya yang terjadi di dunia ini adalah hal-hal lahiriah belaka. Demikian juga dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan hal itu kepada orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki ini punya mentalitas rohani seperti Sarah. Buat mereka yang terpenting kehidupan lahiriah. Selama kita masih hidup, kita perlu memuji Allah. Setelah mati, kita binasa. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada perkataan-perkataan tentang roh dan keabadian jiwa. Tidak ada kebangkitan, tidak ada kehidupan kekal juga. Jadi buat dia itu suatu hal yang aneh dan menggelikan pemikiran tentang kehidupan kekal. Maka dia memberikan suatu pertanyaan konyol kepada Yesus. Mengacu pada kisah perjanjian lama tentang si Sarah yang harus menikahi 7 kakak beradik. Karena buat dia ini pasti Yesus akan bingung. Siapa yang akan jadi suaminya si Sarah? Tapi ternyata Yesus tidak pernah bingung karena dia adalah Allah sendiri. Allah Putra yang mengetahui segala sesuatu, yang padanya segala kuasa di surga dan bumi telah diserahkan kepadanya. Maka dia nggak pernah bingung dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan jawabannya di luar perkiraan si orang Saduki. Dia nggak menjawab dengan jawaban-jawaban yang mengawang-awang yang nggak bisa dimengerti oleh orang Saduki. Karena orang Saduki nggak akan percaya kalau Yesus bilang ada roh-roh yang tidak bisa dilihat oleh mata. Susah untuk berbicara pada orang Saduki hal semacam itu karena mereka nggak percaya. Maka apa yang Yesus buat? Yesus langsung mengutip kitab suci. Buat kita yang hidup di Indonesia pasti susah untuk memahami. Tapi kalau saya boleh menerjemahkan ulang, maka saya akan terjemahkan jawaban Yesus. Yesus berkata, Allah bersabda kepada Musa. Ya, terjemahan ulangnya nih. Aku saat inilah Allah Abraham. Aku saat inilah Allah Ishak. Saat inilah aku Allah Yakub. Karena dalam bahasa-bahasa di luar bahasa Indonesia yang kita pahami, ada kita mengenal past tense, simple present tense, lalu future tense, ya kan? Kalau dalam bahasa Inggris kan I am God of Abraham. Terjemahkannya gimana? Kalau dalam bahasa Indonesia simple, aku adalah Allah Abraham. Tapi secara gramatika sebenarnya harus diterjemahkan, aku sekarang ini Allah Abraham. Tidak disebutkan I was God of Abraham. Tidak disebutkan demikian. Bisa yang mengerti bahasa Inggris dikit-dikit bisa ya, paham ya. Tidak demikian. Karena kalau disebut I was God of Abraham,
maka artinya aku dulunya Allah Abraham, tapi Abraham sekarang udah mati. Jadi sekarang aku bukan Allahnya dia lagi karena Abraham sudah nggak ada, gitu loh. Tapi disebutkan I am God of Abraham. Itu kalau dalam bahasa Inggris kita bisa langsung paham maksudnya apa. Seperti kalau saya bilang I am husband of a wife gitu ya. Of siapa gitu kan. Saya nggak akan bilang I was husband of siapa gitu. Nggak bisa saya bilang I was kalau istri saya masih hidup. Kalau istri saya masih hidup saya bilang I was, artinya saya sudah cerai sama istri saya gitu loh. Kalau saya bilangnya I was, itu pelajaran tata bahasa. Tapi Yesus persis mengajar dan menjawab orang Saduki itu dengan cara demikian, sangat sederhana. Dari tata bahasa aja, dari gramatika saja. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, memang ada hal-hal di dalam dunia ini yang bukan tidak masuk akal, tetapi melampaui akal. Karena kita tidak bisa memahaminya. Ketika kita tidak bisa melihat sesuatu, bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Ketika kita tidak pernah mengalami satu pemahaman tentang masa depan, bukan berarti pemahaman tentang masa depan itu tidak ada. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang tergabung dalam gerakan karismatik ini, di mana Roh Kudus sendiri menjadi penggerak dari kerohanian Anda, semakin bertekun dalam Roh Kudus itu, supaya masing-masing Anda menerima kuasa-kuasa yang gak bisa dipahami oleh akal budi Anda. Ada banyak hal dalam kegiatan karismatik ini yang mengundang umat untuk lebih beriman dan percaya kepada Allah, serta menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah seperti Sarah. Misalnya, ada orang ikut karismatik lalu kemudian tiba-tiba berbahasa roh. Di sini siapa yang bisa berbahasa roh? Gak ada satupun. Apakah itu buruk? Buat saya tidak. Kenapa? Karena bahasa roh menurut saya nih diberikan kepada orang-orang yang berpikir segala sesuatunya ada dalam kendaliku. Segala sesuatunya aku rencanakan, aku perjuangkan, dan aku akan berhasil. Pada orang-orang tersebut bahasa roh pantas diberikan. Karena mereka sama sekali nggak percaya akan penyelenggaraan Allah. Maka tiba-tiba dia bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Artinya ada sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Saya pernah bertemu dengan orang semacam itu. Tiba-tiba dia ngomong berdoa dalam bahasa roh. Dia gak bisa hentikan. Kecuali kemudian pemimpin ibadat itu menghentikannya, dia terus saja ngomong dan dia nggak ngerti apa yang dia omongin. Tapi dia kemudian percaya ada kuasa di luar dirinya mampu mengendalikan lidahnya. Karena itu dia mulai belajar beriman kepada Allah. Tapi kalau Anda tidak mendapat karunia bahasa roh, berarti Anda sudah percaya ada kuasa-kuasa di luar diri Anda
Dan syukurlah kalau kuasa itu Anda percayai sebagai kuasa Allah, menggerakkan dan menyelenggarakan kehidupan Anda. Anda yang gak bisa bahasa roh, kemungkinan besar sekurang-kurangnya tahu atau paham ada hantu. Bener gak? Siapa di sini yang nggak sama sekali nggak percaya ada hantu, angkat tangan gitu, ya kan? Nggak ada kan? Pasti Anda pernah mengalami perasaan takut sama hantu, apalagi kalau lampu mati. Kenapa? Karena kalau lampu mati, kita kehilangan indera yang paling penting untuk memahami dunia, yaitu penglihatan. Dan ketika penglihatan itu hilang, kita tidak bisa mengetahui apa yang ada di depan kita. Dan ketika kita tidak bisa mengetahui apa yang di depan kita tidak punya kendali atas hal itu. Lalu kemudian Anda mulai cemas, Anda mulai takut. Tapi takutnya pada sesuatu yang bukan lahiriah. Itu kan satu hal yang aneh. Kalau lampu mati kemudian Anda takut, jangan-jangan saya nginjek paku, jangan-jangan saya diantup sama kalajengking, jangan-jangan saya digigit sama tikus, itu masih masuk akal. Kemungkinan Anda bisa dapat karunia bahasa roh. Tapi kalau Anda takutnya itu jangan-jangan tiba-tiba ada kuntilanak gitu ya. Ada kolong wewe, ada tuyul, ada macam-macam hal-hal yang Anda dengar ceritanya dari kecil itu. Berarti Anda percaya juga, Anda yakin juga ada kuasa Allah, tapi Anda lupa. Karena kebanyakan orang bilang beriman kepada Tuhan, namun lebih peka pada hantu. Kebalikannya dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, hari ini kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin peka akan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Semakin menjadi pribadi yang menyerahkan diri pada penyelenggaraan Allah. Sator are potenet opera rotas, Bapa pencipta semesta, Allah penyelenggara kehidupan, jagalah rencana-rencana kami, restuilah cita-cita kami. Amin. Mari kita sekarang panjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi bangsa dan negara, semoga para pemimpin bangsa selalu menyadari tugasnya sebagai penganyom rakyat, sehingga rakyat pun dapat diarahkan dan diantar menuju kehidupan yang damai sejahtera. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi paroki Kalvari, semoga paroki Kalvari selalu mengedepankan umat, sehingga mereka menjadi saksi nyata dalam rangka menjalin persatuan yang lebih dekat dengan Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk PDKK Kalvari, semoga Roh Kudus selalu menyertai PDKK Kalvari agar semakin menjalin persatuan dengan Allah dan semakin bersatu dan saling memberikan semangat
dan memberi harapan baru untuk semakin banyak yang hadir dan nama-Mu semakin dimuliakan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk yang hadir di sini. Bagi kita yang hadir di sini, semoga Bapa membantu kita untuk boleh mengusahakan persatuan dan menghindarkan diri dari setiap perpecahan di antara kita. Semoga kita hidup saling mengasihi seturut perintah dan teladan Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, marilah kami berdoa bagi misi di tanah Papua. Saat ini para pastor kami sedang mengalami persoalan karena perang suku antara suku Me dan suku Dani dan Moni. Semoga Engkau memberikan pencerahan dan Roh Kudus-Mu agar mereka segera berdamai. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu ya Allah bagi para anggota PDKK Kalvari ini, agar mereka terus bersemangat memuji dan memuliakan nama-Mu, agar mereka merasakan kuasa Roh Kudus-Mu hadir dan menggerakkan diri mereka untuk terus mengabdi Engkau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Allah, doa-doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. jadi berkat. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kudus, berkenanlah menerima hormat bakti kami melalui roti dan anggur ini. Berkatilah pengabdian kami kepadamu dan sesama dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan perantaraan putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawat. Seraya melaksanakan kehendakmu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, ia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan ia mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini dan minum dari piala ini, obat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan padamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, khususnya paroki kami yang sedang menuntaskan pembangunan gereja Kalvari kecil. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah,
Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amanat Kristus, surga dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu, agar kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu.
tidaklah benar. Ku percaya hanya yang telah ku dengar. Seluruh sabda dari Putera Allah, sungguh tak ketara kebenarannya. Yesus yang tersabar, ku memaknamu. Ya Tuhan, penuhi kerinduanku. Ku memandang Dikau yang senyap-nyapnya. Bahagia ku lihat Dikau mulia. Marilah menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahkan kami cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita muliakan, surut sudah hukum lampau, kata baru tampilan, mana indra tidak mampu, iman jadi yang berputra dan sang putra dimuliakan, disembah, dihormati dan dipuja beserta dengan sang Roh untuk dari keduanya dan setara disembah. Terpujilah Allah Bapa yang menciptakan kami. Terpujilah Allah Putra yang melukis kami. Terpujilah Allah Roh Kudus yang menyucikan kami. Selama-lamanya.
Terpujilah Allah. Terpujilah Yesus Kristus. Dia Allah sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Dalam sakramen Terpujilah maha kudus. darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawan yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria. Perawan dan bunda. Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yosef, mempelai yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan semua orang kudusnya. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah, Anak domba Allah. Saudara-saudari, inilah Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Semoga perpaduan tubuh dan darah Kristus yang akan kami sambut membawa kami pada hidup yang kekal. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih dari langit biru. Kematianmu yang ku katakan dalam dari lautan. Aku yakin aku terima, sangat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku
aku ingin Tuhan dari biji matamu, kemenangan aku balas Tuhan, cari puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan dari biji matamu, dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Doa pembangunan Gereja Kalvari. Umat dimohon berdiri. Marilah kita berdoa. Bapa pencipta semesta, Allah penyelenggara kehidupan, terpujilah Engkau di seluruh bumi. Karena penyelenggaraanmu, kami umat Kalvari telah mendapatkan izin pembangunan gereja di paroki Lubang Buaya ini, dan berkat restumu, kami telah menuntaskan pemancangan pondasi Gereja Kalvari. Bapa pencipta semesta, jagalah para pekerja kontraktor yang sedang mengerjakan pembangunan gedung baru Gereja Kalvari. Semoga kontraktor dan pekerja-pekerjanya bergiat dengan sepenuh hati memberikan persembahan terbaik bagimu, ya Allah. Allah penyelenggara kehidupan, jagalah hidup para donatur kami, umur panjang dan hati yang gembira bagi para adi yuswa, rejeki bagi para pengusaha dan buruh, sukacita dan syukur bagi para pegawai, serta kesehatan bagi semua orang yang telah mengabdikan diri dan harta mereka bagi pembangunan Gereja Kalvari. Bapa pencipta semesta, singkirkanlah segala kesulitan para umat pejuang kesejahteraan yang tetap berkomitmen untuk membangun Gereja Kalvari. Jauhkan kecelakaan maut dari para pekerja pembangunan gedung baru Gereja Kalvari. Hancurkan segala rencana jahat para pendengki yang mengancam berdirinya Gereja Kalvari, Gereja Putramu Yesus Kristus. Allah penyelenggara kehidupan, kami mempersembahkan gereja ini bagi kemuliaan nama-Mu, serta bagi kesejahteraan dan kekudusan umat-Mu. Sator arepo tenet opera rotas, Bapa pencipta semesta, Allah penyelenggara kehidupan, jagalah rencana-rencana kami, restuilah cita-cita kami. Amin. Allah bukanlah Allah orang-orang mati, melainkan Allah orang hidup. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah berkenan memberikan tanda kesetiaan-Mu melalui tubuh dan darah Putra-Mu. Tuntunlah kami agar selalu setia melaksanakan sabda-Mu dalam penjiarahan menuju kehidupan abadi dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum berkat penutup, Ibu Feby selaku Ketua. Terima kasih Vanir. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Di malam yang indah ini kita kembali berkumpul, meski agak telat tapi tidak ada masalah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Romove yang telah memimpin misa pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim pujian, organis Mas Rian, dan tim Komsos. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada tim PD yang selalu setia melayani hingga saat ini. Semoga pelayanan tim PD senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang.
Dan kami juga mengucapkan baik terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan berkatnya untuk PDKK Kalpari. Pada malam hari ini kami juga kehadiran yaitu Ibu Koordinator dari Dekanat Bekasi, yaitu Ibu Eleonora Rosa. Bisa ke depan Ibu Eli untuk mengucapkan beberapa kata untuk kami PDKK Kalpari. Dipersilahkan Bu. Selamat malam, Romo V, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih. Malam hari ini sungguh bersukacita, bergembira saya bisa hadir di tempat ini. Saya bertemu dengan Romo Paroki Kalvari, Romo V, juga Bapak Ibu, umat Paroki Kalvari dan juga umat PDPKK Kalvari. Bahwa hari ini kita boleh bersukacita merayakan hari ulang tahun PDPKK Kalvari yang ke-21. Kebetulan hari ini saya diundang Ibu Febi dan saya punya waktu untuk hadir ke tempat ini. Mohon maaf kalau tidak setiap Rabu saya ada di tempat ini, karena saya juga sebagai anggota PDPKK Santo Bartolomeus Galaksi. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa memperingati hari ulang tahun Persekutuan Doa juga mengingatkan kita bahwa sesuai dengan misi dari komunitas Persekutuan Doa Karismatik Katolik, bahwa kita boleh menjadi berkat bagi sesama, kita boleh membagi rahmat pembaruan kepada semua orang yang ada di sekitar kita, yang hadir dalam kehidupan kita, sehingga saat kita ada bersama dengan mereka, mereka merasakan kehadiran Allah dan cinta kasih Allah. Semoga ini menjadi kekuatan kita bersama, bahwa dalam pelayanan kita, dalam kita memuji menyembah Tuhan, kita tetap percaya bahwa Allah adalah penyelenggara kehidupan kita, dan Roh Kuduslah yang memberikan kita kekuatan, penghiburan untuk kita boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, Tuhan memberkati. Semoga PKK Kalvari ini senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Eli. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan PDKK Kalpari setiap Rabunya kami sebulan 2 kali, Rabu kedua dan keempat kami adalah Praise and Worship. Jadi di Rabu ketiga kita ada doa syafaat, di Rabu keempat kita ada kombas. Jadi Bapak Ibu untuk mengetahui bahwa setiap Rabu PDKK Kalpari sudah kembali aktif ya secara offline. Dan kegiatan lainnya untuk PDKK Kalpari sampai saat ini yaitu berbagi kasih. Kami berkunjung ke panti asuhan setiap tahunnya dan berkunjung kepada saudara-saudara kita yang sakit dan juga melayani di Retus Cap. Itu saja dari kami. Mohon izin Romo setelah selesai misa ini untuk foto bersama dengan kami semua di sini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa Rabu besok. Rabu besok tanggal 14 kita kembali berkumpul di sini untuk praise and worship bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita senantiasa mengagungkan karya Tuhan. Amin. Marilah dengan penuh sukacita kita tidak pernah ragu lagi tentang cinta Tuhan ke dalam hidup kita.
aku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Biar aku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun berderai, Bapak Ibu silakan ke depan untuk foto. lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Bapak Ibu silakan ke depan, kita akan foto bersama. Kita akan mengabadikan momen spesial pada hari ini. Bapak Ibu kita ke depan. Silakan yang belum, silakan maju ke depan. Ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menyerang, padaku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau dalam kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Kita nyanyikan bersama selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Mana kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan jumpa lagi Rabu depan. Silahkan ambil konsumsi di depan.
untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Bapa ini Tuhan anugerah, syukur bagimu. Tuhan ajarkan, syukur bagimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Atas studi PKK yang boleh kami jalani bersama untuk bisa memuji dan memuliakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih atas saudara-saudara kami yang selalu setia untuk bersama-sama melayani-Mu melalui karya-karya yang sederhana dari kami. Kiranya Engkau Tuhan selalu memberikan